Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabian Torik Alfatan dengan NPM 0211204005, mengerjakan tugas anjak piutang dan sewa guna usaha dengan pengertian dan studi kasus. Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan di mana perusahaan menyerahkan tagihan atau piutang usaha biasanya dari penjualan kredit kepada perusahaan pembiayaan atau faktor untuk dikelola atau ditagih dengan imbalan pembiayaan atau jasa. Pihak yang terlibat ada faktor, ada klien, ada debitur. Faktor, sebuah perusahaan pembiayaan yang membeli atau mengelola piutang. Klien, perusahaan yang menjual piutang. Debitur, pihak yang memiliki kewajiban membayar piutang. Ada pula juga jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama ada with recourse, resiko gagal bayar tetap ditanggung klien. Without recourse, resiko gagal bayar ditanggung oleh faktor. Full service factoring, termasuk pembiayaan penagihan dan perlindungan risiko. Maturity factoring, pembayaran itu dilakukan setelah jatuh tempo piutang. Serta manfaat yang akan didapatkan yaitu meningkatkan arus kas, mengurangi risiko kredit, dan mempermudah pengelolaan piutang. Berikutnya penjelasan tentang sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah perjanjian antara pihak leaser, pemilik aset, dan lease, pengguna aset, di mana lease membayar sejumlah uang secara berkala untuk menggunakan aset selama periode tertentu. Pihak yang terlibat, yang pertama adalah leaser, perusahaan leasing sebagai pemilik aset. Lease, pihak yang menyewa dan menggunakan aset. Ada pula jenis-jenis leasing. Finance lease, yaitu risiko dan manfaat ekonomis dari kepemilikan aset beralih ke lease. Operating lease, aset yang disewa untuk jangka pendek tanpa pemindahan hak milik. Serta object leasing, kendaraan, mesin, alat berat, komputer, properti, dan lain-lain. Serta manfaat yang akan didapat yaitu tidak perlu modal besar untuk membeli aset, fleksibilitas penggunaan aset, serta manfaat pajak dan efisiensi keuangan. Untuk menjelaskan beberapa mekanisme antara anjak piutang dan sewa guna usaha, seperti anjak piutang memiliki sebuah mekanismenya sendiri untuk langkah-langkah dalam proses factoring. Yang pertama, mekanisme anjak piutang, penjualan kredit ke pelanggan. Yang kedua, pengajuan ke perusahaan pembiayaan factor. Yang ketiga, perjanjian anjak piutang. Yang keempat, pembayaran dana awal. Kelima, penagihan ke pelanggan atau debitur. Selanjutnya, perlunasan dan pembayaran sisa. Contoh ilustrasi sederhana dari mekanisme anjak piutang. PT Alfa menjual produk ke toko Beta senilai 100 juta dengan tempo 60 hari. PT Alfa butuh dana cepat dan menjual piutang itu ke PT Fast Factor. PT Fast Factor menyetujui dan langsung mencairkan 80% dari nilai piutang, berarti 80 juta.
Setelah 60 hari, toko beta membayar ke PT Fast Factor sebesar 100 juta. PT Fast Factor mengirimkan sisa dana 20 juta ke PT Alpha dikurangi fee atau bunga, misalnya P 2 juta. Jadi total diterima PT Alpha sama dengan 98 juta. Selanjutnya, untuk menjelaskan mekanisme dari sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, alur mekanisme leasing. Lease mengajukan permohonan. Yang kedua, evaluasi dan persetujuan. Yang ketiga, leaser membeli aset. Yang keempat, penyerahan aset ke lease. Yang kelima, masa kontrak dan pembayaran. Yang keenam, akhir masa leasing. Serta contoh dari ilustrasi sewa guna usaha, yaitu PT Jaya Konstruksi butuh 1 unit ekskavator. Tidak punya cukup dana, maka ajukan leasing ke PT Mandiri Leasing. PT Mandiri memberi ekskavator dari PT X senilai 1 miliar. PT Jaya setuju membayar cicilan Rp 25 juta per bulan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, PT Jaya bisa membeli alat tersebut seharga 50 juta. Dalam kurung residual. Selama leasing, alat digunakan oleh PT Jaya tapi milik PT Mandiri. Nah, sekian penjelasan dari mekanismenya dan pengertian serta penjelasan mengenai sewa guna usaha dan anjak piutang. Berikutnya, saya akan memberikan contoh studi kasus tentang anjak piutang, yaitu yang terjadi di Indonesia, tentang kasus Kejari Jakpus Eksekutif terpidana kasus anjak piutang Rp 55 miliar. Nah, kasus ini terjadi di periode 2007 hingga 2012 yang terjadi pada PT Pan Persero melakukan pembelian piutang dari PT KII terkait tagihan kepada PT Indonesia Power melalui skema factoring atau CESI. Nah, para pelaku dan proses hukumnya seperti apa? Tersangka utama di PT KII yaitu Eka Wahyu Kasih, mantan direktur utama, sedangkan dari PT PAN 3 orang dari jajaran direksi atau keuangan atau divisi usaha ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bimo Wicaksono, Direktur Administrasi dan Keuangan, Dompis Lumbang Tombi, Kadif Keuangan, dan FX Kuswojo, Kadif Usaha atau Factoring. Pada 2018, 15 Oktober, Kejaksaan Agung menahan keempat tersangka tersebut guna keperluan penyidikan khusus. Berapa sih kerugian keuangan negara? Yaitu sebesar 55 miliar 58.412.928 rupiah. Nah, masalah utamanya, piutang yang dijual oleh PT KII ternyata belum timbul alias fiktif atau tidak sah. Invoice diganti dengan bill of lading sehingga PT KII dapat menjual piutang kepada PT PAN tanpa tagihan yang valid dari Indonesia Power. Adalah PT PAN punya hak verifikasi tetapi tetap menyetujui transaksi tersebut
meskipun faktor risiko belum diverifikasi sepenuhnya. Vonis hukum yang terjadi yaitu Eka Wahyu Kasih dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jaktim dengan keputusan 16 Agustus 2019 dan kemudian diperkuat oleh MA melalui MARI nomor sekian pada 22 Juli 2021. Vonis yang dijatuhkan 10 tahun penjara, denda 200 juta, uang pengganti yaitu Rp 55 miliar. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus sewa guna usaha. Nah, untuk kasus sewa guna usaha yaitu terjadi di PT Karya Beton Nusantara, sebuah perusahaan konstruksi skala menengah mendapatkan proyek pembangunan jalan tol di Jawa Tengah. Untuk menjalankan proyek ini, perusahaan membutuhkan 2 unit eskavator dan 1 unit bulldozer. Namun, tidak memiliki cukup dana untuk pembelian tunai. Nah, solusi finance lease yaitu PT Karya Beton mengajukan permohonan leasing ke PT Trakindo Utama Leasing, perusahaan pembiayaan yang memiliki layanan sewa guna usaha alat berat. Alur leasing dalam kasus ini yaitu PT Karya Beton mengajukan proposal pembiayaan ke PT Trakindo Leasing. Setelah disetujui, PT Trakindo membeli alat berat dari vendor. Alat dikirim ke proyek dan mulai digunakan oleh PT Karya Beton. PT Karya Beton membayar angsuran leasing setiap bulan selama 5 tahun. Setelah masa leasing selesai, PT Karya Beton memilih membeli alat tersebut dengan harga sisa. Kepemilikan resmi, alat berpindah ke PT Karya Beton. Pembelajaran dari kasus ini, leasing menjadi solusi pembiayaan aset produktif tanpa harus menguras kas perusahaan. Jenis finance lease memungkinkan lease memiliki alat di akhir masa sewa. Diperlukan perencanaan keuangan matang agar angsuran tidak membebani cash flow perusahaan. Nah, ada pun juga yang terjadi pada akhir-akhir ini ya. Dari Kementerian Perdagangan menyoroti tingginya angka sengketa konsumen terkait pembiayaan sewa guna usaha atau leasing di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan, sebanyak 1.354 kasus sengketa pembiayaan leasing terjadi dalam kurun 3 tahun terakhir. Bisa kita pelajari pada kasus PT Karya Beton tersebut yang sudah saya jelaskan mengenai kasusnya. Sekian penjelasan materi anjak piutang dan sewa guna usaha beserta dengan studi kasusnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.